terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang mempersiapkan Summit of the Future yang rencananya digelar pada September 2024. Dalam rangka itu, para Menteri Luar Negeri termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir di sidang umum PBB dan memberikan pandangannya di pertemuan persiapan Summit of the Future. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang hadir dalam rangkaian sidang Majelis Umum PBB membahas berbagai macam isu dalam pertemuan bilateral dengan negara-negara yang hadir. Salah satu isu bilateral yang dibahas adalah pertemuan persiapan pada tingkat menteri untuk mempersiapkan Summit of the Future yang akan dilakukan pada September tahun depan. Hal ini sesuai dengan mandat dari resolusi SMU PBB yang ke-77 pada tahun lalu. Summit of the Future merupakan konferensi tingkat tinggi yang bertujuan memperkuat kerjasama multilateral serta mendorong tercapainya konsensus global untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan. Terdapat dua isu utama yang harus ada dalam KTT tersebut. Pertama, memastikan perdamaian untuk semua. Menurutnya, perdamaian hanya dapat diraih apabila ada infrastruktur perdamaian yang kuat. Sementara isu kedua, memastikan tercapainya kesejahteraan bagi semua. Terkait hal tersebut, Menlu Retno menekankan dunia membutuhkan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif. Sistem tersebut harus mendukung hak untuk membangun negara-negara berkembang serta mendengar suara dan kepentingan mereka. Direncanakan summit tahun depan tersebut akan menghasilkan Pact of the Future. Nantinya Pact of the Future harus memastikan perdamaian dan kesejahteraan untuk semua dan arsitektur multilateral yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, disitulah kemudian saya breakdown beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain adalah sistem perdagangan yang lebih terbuka, adil, tidak diskriminatif, kemudian right to development, terutama untuk negara berkembang, kemudian arsitektur global yang inklusif yang memperhatikan kepentingan negara berkembang, kemudian pentingnya ekonomi hijau berkelanjutan dan ekonomi global yang tangguh melalui penguatan beberapa pilar kesehatan pangan, energi, stabilitas finansial dan juga ekonomi digital. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian industri nasional agar mampu menghasilkan produk mesin industri kualitas ekspor. Salah satu upaya percepatan itu adalah dengan pendirian Indonesia Manufacturing Center yang berada di Purwakarta, Jawa Barat. Kementerian Perindustrian konsisten dalam peningkatan daya saing dan kemandirian industri nasional, terutama dalam pengembangan dan penguasaan teknologi industri, yakni dengan pembangunan Indonesia Manufacturing Center (IMC) di Purwakarta, Jawa Barat. Dalam sambutannya pada topping off atau pemasangan bagian akhir struktur pembangunan Indonesia Manufacturing Center, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, pendirian IMC diawali dengan perkataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, bahwa Indonesia sudah harus memperhatikan memproduksi mesin sendiri. IMC diharapkan mampu membantu meningkatkan kemampuan industri di bidang teknologi untuk mendukung program substitusi impor, termasuk dalam membantu industri kecil dan menengah dalam pengembangan produk. Gedung IMC ini juga dibangun dengan memenuhi standar nilai bangunan hijau, seperti yang disyaratkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan ini dimulai sejak Desember 2022, sedangkan sesuai timeline, pada akhir 2023 progres pembangunan ditargetkan mencapai 66%, dan pembangunan ditargetkan selesai 100% pada Juni 2024. Apresiasi bahwa konstruksi yang dilakukan oleh IMC ini memiliki nilai TKDN yang tinggi, 71,39%, kemudian juga menyerap tenaga kerja lokal dengan material yang sebagian besar juga berasal dari lokal, dan juga yang tak kalah pentingnya mendapat pengakuan atau sertifikat standar bangun hijau atau green building yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Nantinya IMC diharapkan dapat mewujudkan kolaborasi pentahelix yang efektif, yang mempunyai peran penting di bidang pengembangan teknologi industri seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian milik pemerintah maupun swasta, para pelaku usaha, masyarakat atau komoditas, dan pemerintah. Informasi lainnya pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 hingga 21 September 2023 memutuskan
untuk tetap mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%. Langkah ini diambil Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali pada tahun 2023 dan 2024 mendatang. Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse swap rate di level 5,75%, suku bunga deposit facility di level 5%, dan lending facility sebesar 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan keputusan ini merupakan bentuk konsistensi kebijakan moneter BI untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3% plus minus 1% pada 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada 2024. Keputusan mempertahankan suku bunga BI rate ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024. Selain itu, ia juga menekankan kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dari dampak kerambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, kebijakan makroprudensial longgar terus diarahkan untuk memperkuat efektivitas pemberian insentif likuiditas kepada perbankan guna mendorong kredit, pembiayaan dengan fokus hilirisasi, perubahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau. Tak hanya itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga turut didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum merilis daftar ASN di provinsi yang berpotensi rawan netralitas dalam pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024 terkait isu netralitas di kalangan aparatur sipil negara. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Loli Suhenti memaparkan bahwa netralitas ASN menjadi salah satu isu yang paling rawan di tingkat provinsi. Kerawanan netralitas ASN berpotensi terjadi di 22 provinsi. Adapun provinsi yang memiliki skor kerawanan tertinggi dalam konteks isu netralitas ASN adalah Maluku Utara dengan tingkat kerawanan 100,00. Selanjutnya, daftar provinsi dengan kerawanan tertinggi isu netralitas ASN berdasarkan agregasi kabupaten kota. Maluku Utara masih menjadi yang tertinggi dengan tingkat kerawanan yang terendah Kalimantan Utara 5,96. Pola ketidaknetralan ASN paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Beberapa pola yang sering terjadi di antaranya mempromosikan calon tertentu dan pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial maupun media yang lainnya. Terkait pemetaan tersebut, Bawaslu merekomendasikan strategi, yakni dengan memasifkan sosialisasi daring maupun luring kepada seluruh ASN terkait dengan urgensi netralitas, optimalisasi patroli pengawasan siber di media sosial, dan memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan multi pihak. Bentuk pencegahan di 10 provinsi ini untuk ASN tentu akan berbeda dengan daerah lain yang posisinya tidak rawan tinggi. Ya. Jadi kreativitas ini harus digalakkan. Di mana? Misalnya untuk di Sulawesi Utara. Begitu Sulawesi Utara rawan tinggi dia untuk konteks netralitas ASN, maka saat pencegahan ini dikencengin. Nggak boleh berjarak dari pemerintahan yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Kenapa? Karena upaya pencegahan yang terbaik membangunnya lewat komunikasi. Sementara staf ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri Togap Simangunsong mengatakan sanksi terhadap aparatur sipil negara yang tidak netral menjelang pemilu terdapat 2 sanksi bagi ASN, yakni sanksi moral dan hukuman disiplin. Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral. Ini agak lembut sedikit. Sanksi moral terbuka yang diberikan oleh instansi berwenang dan diumumkan secara terbuka. Sanksi moral tertutup, sanksi moral yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan diumumkan secara tertutup dan terbatas.
Berikutnya adalah lebih keras, yaitu hukuman disiplin adalah hukum yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS ayat 1 pasal 1 ayat 7 PP 94 2021. Hukuman disiplin sedang, yang sedang, pemotongan tunjangan kinerja, kalau di daerah namanya tunjangan daerah ya, TKD, tunjangan kinerja daerah, 25% atau selama 6 bulan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.